Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, saya Samsul Hadi dari Teknologi Rekayasa Internet 4A. Di sini saya akan membuat video untuk mata kuliah network ya, cloud computing. Jadi di sini saya menggunakan Red Hat di chapter 6. Saya akan membuat sebuah lab ya. Di sini misalkan sebuah lab. Nah, ini adalah perintahnya dan ini adalah server yang sudah berjalan untuk kita konfigurasi sesuai arahan dari lab. Kita open konsol. Tunggu, ini kita hapus dulu semua. Mau kebuka ya. Kita masuk dulu. Di sini kita login sebagai student user ya, seperti video-video sebelumnya dengan password Red Hat. Oh, salah. Passwordnya student. Oke, di sini kita sudah masuk. Kita ke activities. Nah, lebih mudah, kita akan coba bagi layarnya. Kita akan lihat untuk perintahnya ya. Oke, jadi pertama kita akan menyiapkan labnya terlebih dahulu dengan perintah ini. Masuk ke terminal, lab storage min review start. Kita tunggu sampai selesai karena dia menyiapkan segala sesuatu ya, seperti environment dan segala macam untuk kebutuhan lab kali ini. Jadi di lab kali ini itu kita itu providing additional strategies. Jadi kita mengkonfigurasi start volume, mount and start volume, create a container, load object into a container. Nah, ini kita di workstation ya tadi ya, di lab ya student. Oke. Terus untuk instruksinya setelah kita menyiapkan lab, yaitu this lab is into part. In part 1 you use the CLI, in part 2 jadi untuk di sini pada kali ini dia dua part ya. Part pertama kita coba konfigurasi via CLI, lalu yang kedua kita akan coba langsung di dashboardnya. Nah, di sini as domain operator 1 use domain decrypt command to create the certificate chip tape set the volume of driver handler. Oke, kita akan membuat suatu shell. Lalu kita akan kita buat dulu aja ya workstation. Environment, kita akan masuk sebagai operator 1 di sini ya, login sebagai operator 1 domainnya.
cepat bisa langsung di copy. Nah, di sini sudah terlihat ya, kita sudah masuk di operator 1 production. Nah, di sini kita akan Manila tipe create, membuat ya. Comment create the share tape. Kita akan membuat share tape. Sini aja. Oke, kita lihat hasilnya ya. Kita bandingkan terlebih dahulu. Untuk hasilnya terlihat sama, cuma ada perbedaan di ID karena mungkin ini unik ya dia. Jadi berbeda-beda untuk ID-nya, tetapi pada dasarnya ini sama, sudah benar. Lalu yang kedua, kita akan login sebagai user developer 1 in the projection project ya, user developer 1 pada project untuk membuat share calendar project share 1. Sekarang kita masuk sebagai developer 1 production RC yang akan membuat share challenge. Oke, kita sudah masuk ya, sudah ada terlihat perbedaannya di sini. Lalu sekarang kita akan membuat share of type. Confirm that the status change from creating to available. Nah, untuk yang sela seperti ini kita bisa paste di sini atau copy dan paste di sini terlebih dahulu untuk susunannya, karena biasanya dia nggak bisa langsung di CLI-nya. Ini kita susun terlebih dahulu baru kita save. Nah, untuk kita lihat di awal ya, di awal ID-nya non 2000. Di sini ada tanggalnya ya, ada data create add-nya, status pembuatan. Nah, di sini name-nya production share 1. Creating status creating production share 1. Oke, kita sudah berhasil. Kita lanjut ke tahap 3. Host an instance production server in the production project that is to network interface card. The first network interface card is connected to the internal project network production network 1. The second network interface card is connected to the storage ya, provider network provider store. Oh, jadi di sebuah instance production server 7 ya yang ada di production itu memiliki dua network interface card. Jadi memiliki dua network interface card. Lalu the first network interface card atau yang pertama, internet yang pertama itu dikoneksi untuk internal project network production 1. Lalu second network atau network yang kedua, interface yang kedua itu dikonekkan ke store provider network provider store. Nah, jadi beda ya, punya dua interface, yang satu dikonekkan kepada internal project, yang satu connect ke store provider. Lalu allow in instance to directly the network of the shared file system share. Use the default flavor relnya 8.0. Kita akan membuat sediakan untuk user default flavornya default, image-nya RHL8. Terus ini sebagai example keyword sebagai key file-nya. Customization instance. Oke, kita akan custom. Oh, apa ini tadi? Oh, preset. Kita masih ada di developer 1 untuk menyediakan
menyediakan ya load the instance using the default file for, kita akan menyediakan ini. The production network ya, network per second, kita akan membuat dua network juga kayaknya di sini. The network. Oke, kita langsung aja ya. Ini kita paste. Nah, ini di sini kita perhatikan lagi ya, perhatikan karena nggak bisa langsung di paste, harus diperhatikan untuk spasi, garis miring, keyboard. Jadi production network 1, nickname-nya ID provider stroke. Ini untuk path-nya. Oke, akan kita set. Kita membuat server create flavor dengan default flavornya default, image-nya RHL8, key name-nya example keeper, nickname-nya itu nickname ID provider network 1, terus nickname ID-nya ada provider stroke 2, stroke user datanya, atau data ini disimpan gitu ya dengan path yang ada di sini. Pada file production server 7. Enter. Find an available floating IP address then add it to the instance. Jadi nanti kita akan di sini floating ya untuk mengecek IP mungkin ya. Jadi IP, terus nanti kita floating lagi ke IP yang sudah kita cek. Ini agak lama ini prosesnya ya. Kita tunggu nah di sini kita sampai langkah 3.2 ya. Kita akan coba cek untuk lab server yang sedang berjalan karena ini ada waktunya, batasan waktu. Takutnya, nah ini kita tambah. Takutnya lab kita atau praktikum kita kali ini belum selesai tetapi sudah kehabisan waktu. Jadi kita akan tambah jadi 2 jam, cukup lah. Kita lanjut lagi tadi ke cost-nya sampai 3.2. Kita enter lagi kali ya. Lama ya prosesnya ya. Nah ini udah selesai. Config manual ya. Ini untuk data create add-nya. Yang kita buat itu ada di ini namanya, ini name ininya. Kita akan coba cek untuk ini ya, untuk mengecek IP. Nah, di sini kita mendapatkan alamat IP 172.25.250.178. IP itu kita gunakan untuk OpenStack Server Add ya, atau membuat floating IP production server 7. Oke, kita akan coba buat untuk IP-nya. Jadi kita itu diberikan IP lalu kita floating.
tadi kita dapat yang apa ya tadi ya, 178 sen. Enter. Production saver berarti udah berhasil ini ya. Kita akan coba ping ke server yang sudah kita kasih alamat IP tadi. Minsi 172.250.178. Oh sorry, kayaknya salah ini. Ping 3. Nah, di sini dia sudah berhasil ping ya, sudah connect, sudah terhubung. Habis itu create the exclusive chips user dengan nama client.user.cloud min user to access the chip backend search production tersatu. Kita akan membuat chip user yang dia itu mempunyai akses ke chip backend ya dengan backend share ya, production share 1. Dan dia tuh bisa si user ini bisa read, membaca from itu mungkin menambah ya, membuat kali ya, menambah, and write, membaca, itu the share, dan juga membagikan kayak aksesnya gitu ya. Kita langsung saja buat mungkin ya. Nah, kita akan masuk melalui SSH. Kita akan masuk melalui SSH. Sini kita sudo min i. Oke, kita sudah ke root. Sekarang kita akan melakukan create the chips untuk user client.cloud user. Nah, di sini kita akan coba langsung buat. Nah, seperti saya katakan tadi, harus diperhatikan karena tidak bisa langsung copy paste ya. Ini kalau yang ini bisa ya. Kita send. Oke, tidak ada masalah. Sekarang kita coba baca ya. Kita baca apakah sudah ada yang kita buat tadi. Di sini ada key-nya ya. Sudah key, sudah berhasil, berarti sekarang kita logout. Logout lagi. Oke, kita kembali ke developer 1 ya. Setelah itu copy the cap.conf and cloud user.keyring. Kita akan mengcopy file ini ya ke dalam control 0 di production
production server 1 server 7. Jadi kita masuk ke CD Manila, terus kita SCP. Oh salah, ini copy aja panjang. Ini yes. Oh yes. Bentar. Apakah dia nggak bisa di sini ya? Coba kita jalanin lagi yang tadi. Sepertinya output yang ditampilkan. Permission denied public key log connected connection to controller 0 closed. Kok keluar? Kok keluar ya? Apa sudah ya di sini? Yes. Tadi yes. Terus warning ini warning permission control 0. Nah, kita coba pakai yang ini ya. Kita coba pakai yang ini. Tapi IP direct kita tadi 178. Warning permainan naik besar. Tapi dia nggak keluar ini. Wow. Kayaknya ada yang salah di sini nih. Apa ini sampai sini ya? Ya oke. No host. Cloud user clearing no solve file directory, gak ada tuh di sini. Harusnya dia ada. Kita cek lagi SCP. Apa ini apa ya? Ya permission denied. Dua empat satu. Masa itu coba kita
kekuatan 18. Enggak kok, ini ada. Ini ada di kontrol 0. Kita coba SCP, kita coba satu ya. SCP, enter. Terus kita nah, ini ada. Oke, berarti emang harus satu-satu mungkin ya. Kita coba SCP lagi. Tapi kita ubah IP-nya 178. Nah, di sini ada ya. Nah, terlihat hasilnya. Lalu kita CD, artinya kita keluar. Ini keluar dari Manila, lalu kita akan lagi confirm the state of the set. Kita akan confirm ya. Ini kita cek, kita konfirmasi. Di sini akses to-nya cloud user benar, terus akses tipenya JX benar, lalu ada state-nya itu when need to apply benar. Oke. Sekarang kita masuk lagi ke Manila Access List Production Set. Kita cek lagi ini, melakukan pengecekan lagi ya, konfirmasi. Ini sudah aktif cloud usernya ya, sama ya. Lalu use the Manila share export location witness moment to determine export location of production. Jadi kita akan mengekspor dari Manila share export location is, kita akan mengekspor ke lokasi production share 1. Kita akan ekspor. Nah, ini udah berhasil kita ekspor ya. Ada ID uniknya juga, ini ya, ada ID unik. Kita sudah berhasil, ada volume juga. Lalu kita ini apa ya, create months. Kita masuk ke SSH. SSH nya kita masuk ke SSH ya. SSH ini kita akan masuk ke server yang sudah kita buat tadi. Oke. Kita masuk ke rootnya, sudo min-i. Di situ kita buat folder ya. Ini kita buat folder.
sudah ada on production server and then repository that install the tempo spec. Use the HTTP repository. Ini kita akan melakukan install repository ya. Jadi ada yang lewat web atau dashboard. Di sini juga ada yang lewat CLI. Kita coba yang CLI dulu aja. Kita coba yang CLI dulu aja ya. Menginstal repository bisa dari CLI, bisa dari langsung ke dashboardnya. Di sini kan juga ada install. Lalu kita yuk install. Tunggu install. Oke, komplit ya, install sudah selesai. Nah, itu kita use the export path for airlayer on the cell one. Kita akan mau verify this is successful mounted. Kita akan coba verify. Waduh, ID-nya tadi nggak copy lagi. Ini ID-nya tadi apa ya? Ini ID nih, kita coba cek. Masih bisa nggak ya time-nya? ID itu tadi mana ya? Nah ini nih, kita gunakan si ini ID. Waduh, keluar lagi ini. Kita taruh di notepad dulu ya. Salah. Kok ini sih? Tadi ya. Waduh, kemana lagi waktunya? Kita coba cek cara buat ngopi si ID-nya. Mana ya? Kopi. Aduh. Jadi emang di sini ada notepad-nya ya. Coba kita cari di bagian sini. Nah, kita taruh sini dulu aja ya, yang tadi ya. Kita paste. Waduh,
gini aja, kita akan coba ambil material ini, kita ambil semua, kita copy terus kenapa ini. Nah, udah nge-lag ya. Terus di sini start. Di sini kita susun waduh, editor teks di sini kayak berat juga ya. Terus yang ini kita ganti. Nah, jadi seperti ini. Sekalian kita rapikan biar bisa langsung ditaruh. Oke. Sekarang ini kita copy. Kita taruh di terminal. Kita taruh sini. Oh iya, kayak mana hasilnya nih? Not permitted. Waduh. Mana ya? Oh, gini. Oke, paham. Coba lagi ya. Kayak ini sih. Kali, enter. Terus kalian tinggal nambahin yang kayak on volume. Kita tinggal nambahin yang ini. Copy. Terus kita taruh di terminal. Nah, kelihatan ya ini 2000 nya. Kelihatan. Sekarang kita coba hello, ini artinya kita buat file txt dengan nama hello.txt.
sampai sini. Oke, kita baca. Nah, itu ada hello, logout, terus logout lagi. Nah, sekarang kita tinggal masuk ke browser ya. Ini masuk, berarti sudah di yang kedua tadi kan yang pertama lewat CLI, nah yang kedua kita lewat browser. Oke, sekarang kita cek ke browser. Nah, ini udah masuk hello nih. Login sebagai operator login sebagai operator 1 dengan domainnya itu using example. Ini sebagai domain ya, example sebagai domain operator 1 red hat. Ini kita don't save aja ya, don't save. Lalu kita select project, di bagian project production, di bagian project kita ada ini project mana production, nggak ada. Nice API router 1, object store container name. Ini buat ini. Nah, di sini kosong. Kok kosong sih? Request container. Kita buat nama container dengan production backup. Not public, di submit. Kalau udah, klik container backup. Terus tambah folder. Cloud min init. Create folder. Oke. Klik cloud ya, klik init. Folder. Terus klik next to folder, klik browse. Kok nggak ada ya? Click in the cloud init folder. Click the up arrow next to the folder.
pilih lokasinya home, terus student, mana student, student Manila, adanya langsung Manila, jadi kita langsung Manila. Oh, ini udah student ya, student berarti ke Manila. Terus pilih user data file, open. Nah, data. Oke. Terus kalau udah, kita keluar dari dashboard. Oke. Ada dashboard, kita langsung ke sini aja. Kita coba review ya, review grade ya. Kira-kira sudah selesai semua belum nilainya? Tuh ada yang kita kelewatan. Jadi ada share check is maintained, download object load user data file, combine object original. Nah ini kita belum ini. Kita coba cek lagi lah. Dicek dulu ya. Download. Ini download. Tadi katanya apa? Check share is mounted, download object code init, convert object to original. Share is mounted maksudnya mana tadi share hitam ya. Kalau untuk tahapan kita sudah mengikuti tahapan, tapi mungkin ada beberapa yang ini apa ya, ini sudah tadi udah bisa, kita langsung finish aja kali ya, karena kan kita sudah mengikuti tahapan dengan teliti tadi ya. Kita langsung finish. Apa karena untuk yang ini tadi ini download ya. Oke, kita akan finish saja. Oke, nah untuk seperti itu ya untuk video kali ini. Ini tinggal nunggu delete ya, maksudnya untuk pembersihan agar file bisa digunakan setelahnya. Setelah ini masih bisa digunakan, itu server masih bisa digunakan. Lalu untuk yang tadi, file tadi itu yang share itu ada di bagian mana ya, soalnya tadi sudah mengikuti arahan dengan benar soalnya. Karena mungkin ada beberapa yang tidak ada di sini tetapi masuk dalam review.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.